Halo Sobat Nexttrend, balik lagi sama Fahmi. Kali ini gue akan kembali ngebahas soal Hyundai Creta. Buat kalian yang udah nonton pengalaman gue membawa mobil berteknologi banyak ini, mungkin udah tahu hal-hal apa aja yang menarik perhatian gue terkait mobil Hyundai Creta. Tapi buat yang belum nonton, kalian bisa langsung scroll dulu videonya buat menilai seperti apa sih Hyundai Creta itu. Nah, di video tersebut gue itu kasih tahu kan pengalaman kalian menggunakan sejumlah teknologi yang ada di dalam mobil. Nah, gue tuh punya kesimpulan dan kali ini gue mau konfirmasi langsung ke pihak Hyundai Motor apakah kesimpulan gue ini bisa disebut atau bisa disematkan ke Hyundai Creta. Nah, buat yang penasaran langsung aja yuk tonton videonya sampai habis. Sedikit mengulas aja soal teknologi yang ada di Hyundai Creta. Kemarin itu gua udah kasih tahu ke kalian kalau misalkan Hyundai Creta udah terkoneksi dengan aplikasi BlueLink. Jadi kalian itu bisa banget ngontrol Hyundai Creta hanya dari smartphone. Kalian bisa manasin mobil meskipun kalian ada di luar kota dan Hyundai Creta kalian itu ditinggal di rumah. Terus kalian itu bisa nyalain klakson tanpa harus mencet klakson di mobil. Setelah itu kalian bisa juga melakukan pengoperasian kayak penyesuaian suhu ataupun melakukan koordinasi lain di Hyundai Creta melalui aplikasi BlueLink. Lalu hal menarik lainnya yang ada di dalam mobil Hyundai Creta adalah Hyundai Smart Sense. Ini adalah sensor yang membuat Hyundai Creta itu bisa menganalisis nih seperti apa keamanan kalian saat membawa mobil. Kalau misalkan di depan ada mobil, nanti tuh Hyundai Creta bisa langsung memberikan informasi terkait kemungkinan kalian akan kecelakaan atau enggak. Lanjut ke teknologi berikutnya, di Hyundai Creta itu ada hal lain. Untuk yang varian Prime yang kemarin gue coba, itu ada air purifier-nya guys. Jadi tuh kalian bisa tenang banget kalau misalkan kondisi sekarang kan lagi rawan banget sama virus. Dengan adanya air purifier, seenggaknya udara di dalam mobil Hyundai Creta itu bisa lebih aman daripada yang nggak ada air purifier-nya. Untuk sektor hiburan, Hyundai Creta itu punya banyak hal yang menurut gue itu menarik. Pertama, dia punya layar TFT sebesar 10,4 inci kalau nggak salah. Jadi kalian itu udah bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi kayak Google Maps, Spotify itu langsung dari layarnya. Jadi kalau misalkan kalian mau denger musik, langsung aja dari layar mobil di dashboard, lalu kalian juga bisa langsung ngelihat maps di situ karena untuk sistem pengoperasiannya dia udah membawa sistem pengoperasian Android. Selain itu hiburan lain yang ada di Hyundai Creta ada speaker Bose. Nah itu speakernya tuh gede banget sih menurut gua dan bisa memberikan pengalaman yang keren lagi. Jadi kalau misalkan kalian bawa Hyundai Cretanya itu liburan sama temen-temen, itu bisa pasang musik yang menurut gua cukup kenceng tapi bassnya tuh tetap enak di kuping dan bisa bikin keseruan itu bertambah. Kalau ngomongin soal teknologi Hyundai Creta, nggak bisa soal tentang hiburan dan fitur-fitur aja, tapi kalian juga bisa mendapatkan keamanan. Karena di Hyundai Creta itu ada 3 fitur keamanan yang menurut gue itu sangat bisa berfungsi banget dan bisa membantu para penggunanya. Yang pertama ada fitur ACN. Nah, jadi fitur ACN ini bisa membantu kamu seketika kamu itu lagi ngalamin kecelakaan berat. Nah, meskipun ini adalah hal yang tidak diinginkan, tapi seenggaknya kalau misalkan hal itu benar-benar terjadi, nantinya Hyundai Creta itu kalau misalkan nanti kalian tabrakan akan secara otomatis si mobil itu menghubungi call center Hyundai dan nantinya dari pihak call center itu bisa ngelacak lokasi kalian dan apa aja kebutuhan yang diperlukan oleh kalian. Jadi misalkan kalian kecelakaan, nanti bisa menghubungi langsung ke pihak kepolisian atau pihak yang berkewenangan lainnya. Lalu di sini ada juga fitur RSA. Beda sama ACN tadi, RSA ini bisa kalian aktifkan secara mandiri. Jadi RSA ini atau Roadside Assistant ini bisa banget kalian lakukan kalau misalkan mengalami kendala saat berkendara. Kalian itu
bisa langsung aktifin aja atau pencet tombol RSA yang ada di bagian depan atas. Nantinya kalian itu langsung disambungin ke call center Hyundai. Nah, di sana kalian kasih tahu aja kondisi kalian tuh gimana, kondisi mobil kalian, misalkan halo bannya bocor gitu misalkan. Nah, nanti si pihak call center Hyundai akan langsung menelpon jasa yang bisa membantu kalian membetulkan ban bocor kalian. Untuk fitur keamanan lainnya, di sini ada fitur yang namanya Save Ourselves atau disingkat SOS. Nah, SOS ini menariknya, kalian itu bisa menggunakan saat kalian itu benar-benar dalam kondisi yang butuh pertolongan. Jadi contoh gini, kalian itu lagi berkendara, tiba-tiba kalian itu sesak napas atau sakit jantung. Nah, kalian itu bisa langsung klik aja tombol SOS yang ada di bagian depan. Dia itu sebelahan sama tombol RSA. Kalian pencet yang SOS, nanti kalian kasih tahu nih ke call center kalau misalkan kalian itu lagi mengalami serangan jantung atau sesak napas secara mendadak. Nantinya pihak call center Hyundai akan segera menghubungi pihak-pihak terkait. Jadi kalau misalkan kalian mengalami serangan jantung mendadak, nanti call center Hyundai itu akan menelpon rumah sakit terdekat dan segera mengirimkan ambulan ke lokasi kalian untuk menyelamatkan kamu yang sedang mengalami sesak napas atau tadi serangan jantung secara mendadak. Dari sederet teknologi di Hyundai Creta yang udah gue jelasin tadi, gue itu sempat nyimpulin kalau misalkan Hyundai Creta itu cocok banget dipakai sama pengemudi pemula. Jadi kalian nih yang baru belajar mobil kayaknya cocok banget untuk memilih Hyundai Creta. Karena kalau misalkan kalian masih kagok parkir, nah sensor-sensor yang ada di Hyundai Creta itu bisa banget ngebantu kalian. Mulai dari kamera depan sampai kamera belakang itu berfungsi banget. Nah, selain itu untuk hiburannya juga banyak banget kan. Nah, itu tuh hal-hal yang dicari sama pengemudi pemula khususnya anak muda. Jadi gue sempat berpikiran kayak gitu. Dan mungkin kalian juga berpikiran hal yang sama. Tapi boleh nggak sih kalau misalkan kita nyebut Hyundai Creta untuk pengemudi pemula? Nah, gue udah ada jawaban dari Mbak Astrid selaku Head of Marketing Hyundai Motor Indonesia. Langsung aja simak pernyataannya berikut ini. Tidak bisa dikatakan bahwa misalnya kereta cocok untuk pemula atau kereta dalam karena sebenarnya mau dia pemula ataupun dia sudah ahli, untuk berkendara dibutuhkan tanggung jawab dan tentunya konsentrasi tinggi karena at the end of the day kita yang harus mengontrol kendaraan. Of course, setiap tipe kendaraan akan memiliki fitur-fitur yang bisa memudahkan konsumennya untuk menjaga keamanan dirinya maupun pengendara lain. Dan di kereta memang kami juga sudah memikirkan hal tersebut. Tapi menurut saya bukan berarti ini jadi hanya khusus untuk yang pemula. Enggak. But yes, technology of the safety instrument, apakah itu yang aktif atau pasif, memang akan bisa lebih membantu pengendara apapun, mau dia pemula ataupun yang sudah expert sekalipun, tentunya akan lebih terbantu dengan adanya fitur-fitur yang bisa membuat mereka lebih memahami kondisi kendaraan maupun lingkungan di sekitar kendaraan ketika mereka mengemudikan mobil. Oke, jadi seperti itu penjelasan mengenai Hyundai Creta. Perlu dicatat kalau misalkan Hyundai Creta nggak cuma buat pengemudi pemula. Tapi menurut kamu gimana? Langsung aja tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan subscribe channel Next Trend ya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye-bye!